Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita kedatangan blender Miyako. Keluhannya apa? Kita cek saja. Tidak menyala walaupun kabel kita on kan ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita bongkar. Gimana jalur yang putus ini yang menyebabkan blender ini tidak mau menyala. Untuk kabel colokan kita tes, tidak ada masalah. Lantas di mana masalahnya? Coba kita lari ke yang lebih dalam, kita cek untuk bagian dinamonya. Di bagian ini kita cek lagi dari mana atau bagian yang mana yang tidak nyambung ya. Ini untuk karbon brush kita ukur nyambung. Coba kita cek di bagian gulungannya. Dari kabel yang warna coklat ke karbon brush. Nah, ini tidak ada pergerakan nih. Ini nih dari yang warna coklat ke karbon brush. Tidak ada pergerakan, dalam kurung meninggal berarti ini. Nah, untuk yang sebelahnya ini kita ukur nyambung ya, berarti nyakit yang sebenarnya itu dari kabel yang warna coklat. Coba kita buka saja. Nah, ini lihat nih, ini dia putus nih. Nah nih, nah pantas saja blender ini tidak berputar ya karena jalur terputus di sini. Langsung kita klik saja, kita sambungkan lagi. Harus kita klik ya, ini karena dari aluminium jadi tidak nempel kalau nggak dikerik. Ini untuk kabel yang warna coklat, yang dari yang warna coklat ya, ini kita dibagi dua, ini nanti kita sambungkan ke kawat tadi yang putus ya. Kita pelintir-pelintir. Tinggal kita solder berarti. Pastikan nempel. Coba kita cek dulu. Oke, sudah menyambung. Sudah ada tanda-tanda kehidupan.
Tinggal kita tutup saja untuk sambungannya. Sini saya gunakan lem ya untuk menempelkan selongsong, karena dimasukkan ke dalam lubang yang bawaannya nggak cukup ya, gulungannya sudah pendek. Kita tempelkan saja dengan lem. Kita perhatikan di sini kawatnya, kabelnya jangan sampai ada yang menyenggol atau masuk ke dalam gulungan ya. Coba kita tes lagi. Iya, sudah nyambung. Tinggal kita rakit dan pasangkan ke dalam bodinya. Pastikan posisinya lurus ya. Di sini ada 4 baut, nanti di bagian atas itu harus benar-benar center ya. Kalau baut di atas center, berarti yang di bawah pun center. Kita paskan saja ini dengan lubang bautnya. Kita pasang dulu untuk bautnya ini. Di sini di atas ada lubang baut. Karena posisinya blender ini menggantung ya. Jadi mesinnya menggantung ke bodi. Pasangkan dulu, pastikan dengan kencang bautnya. Oke, sudah kencang. Nah, tinggal pasang switch saklarnya. Kita pasang cover bodi bagian bawah. Pastikan di sini tidak ada kabel yang tergencet ya sama baut ya. Pastikan benar-benar kita rapihkan, karena kalau tergencet ya berbahaya, bisa melukai kabel ya. Jika sudah kira-kira sudah pas, tinggal pasang bautnya dan kencangkan. Ini blender punya warteg ya, warteg di daerah sini. Katanya tiba-tiba mati. Konektor sudah terpasang, tinggal kita tes. Kabel kita colokan, switch saklar kita on. Iya, sudah berputar. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.